Halo, ketemu lagi dengan Budela di kelas statistika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ini merupakan bagian dari statistika dasar, ya. Jadi ukuran pemusatan data ini merupakan data yang diperoleh dari pengamatan, itu kan perlu dihitung dan diinterpretasikan terhadap ukuran tertentu, yaitu dihitung akan ukuran pemusatan dan penyebaran data tersebut. Dengan ukuran pemusatan, kita dapat melihat bagaimana dan di mana data-data tersebut akan mengumpul bila data tersebut diletakkan dalam satu garis bilangan nyata. Oke, langsung saja. Jadi, di sini ada contoh data seperti ini, ya. Misalkan kita mempunyai data mentah dalam bentuk array, ya. Ada X sama dengan X1, X2, X3, X4, sampai dengan Xn. Nah, ukuran yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana data-data ini berkumpul dan berpusat diantaranya adalah min, ya, atau rata-rata. Lalu ada modus, ini merupakan golongan pertama, ya, golongan pertama. Lalu untuk golongan kedua, ada median, ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, ukuran yang dihitung dari kumpulan data dalam sampel ini dinamakan statistik. Apabila ukuran itu dihitung dan dikumpulkan datanya dalam populasi atau dipakai untuk menyatakan populasi, maka namanya kemarin apa? Yaitu parameter. Jadi ukuran yang sama itu dapat berbentuk statistik ataupun juga parameter, tergantung pada ukuran yang dimaksud untuk sampel atau populasi. Seperti itu, ya. Nah, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari min, aritmatika atau rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung, ini pasti kalian sudah sangat familiar ya, karena kita sudah belajar min, median, modus itu mulai dari SMP malah mungkin ya. Nah, rata-rata atau min itu merupakan rasio dari total nilai pengamatan dengan banyaknya pengamatan. Bila data dari peubah acak X sebanyak N itu dinotasikan dengan X1, X2, X3, sampai Xn. Maka rata-rata dari data tersebut itu dapat dituliskan seperti ini. Ini adalah rumusnya. Di mana satuan unit yang dipakai ini harus sama dengan satuan unit data aslinya. Misal, kalau dia menggunakan satuan kilogram, ya maka harus menggunakan satuan kilogram juga. Mungkin kalau dilihat dari rumus seperti ini masih agak abu-abu gitu ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal untuk min atau rata-rata. Jadi terdapat data nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa manajemen sebagai berikut. 80, 88, 52, 60, 77, 95, 55, 72, 93, dan 68. Maka, rata-rata dari data nilai tersebut adalah seperti biasa X bar. X bar ini merupakan simbol dari min atau rata-rata, ya. Dikumpulkan semua datanya dibagi dengan jumlahnya. Di sini ada jumlahnya adalah 10 ya. Jadi dibagikan 10, ketemulah 740 dibagi 10. Jadi ketemulah 74 ini adalah sebagai rata-rata atau minnya. Oke, masih gampang ya. Nah, untuk min sendiri itu ada yang dinamakan min aritmatika terbobot. Ini adalah rumusnya, di mana X bar itu merupakan rata-rata atau min, XI merupakan data ke I dengan I kan 1, 2, 3, sampai N. Lalu ada FI itu merupakan frekuensi ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Seperti itu. Nah, min aritmatika terbobot ini itu merupakan variasi lain jika setiap data yang dihitung mempunyai frekuensi kemunculan tertentu. Sehingga rumus rata-rata sederhana ini mengalami modifikasi seperti
Ini contoh soalnya. Nah, ini untuk contoh min aritmatika terbobot. Oke, di sini ya. Nah, kalau kita lihat di tabel di ini ya, ini menunjukkan data nilai ujian akhir statistika dasar dalam satu kelas. Anggap saja dalam satu kelas ada 40 mahasiswa di sini ya, 40 ya. Nah, maka rata-rata nilai ujian akhir yang dimiliki dalam kelas itu ditemukan seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu tadi ya. Untuk nilai 80, frekuensinya ada 5 orang. Untuk nilai 88 ada 7 orang. 52 ada 4 orang. 60, 7 orang, seperti itu. Dan seterusnya sampai di sini. Ini adalah jumlah dari mahasiswanya. Nah, untuk menghitung FI kali XI itu adalah seperti ini ya. Ini dijumlahkan. Nah, untuk menghitung min aritmatika terbobot, ini adalah rumusnya. X bar sama dengan 2860 dibagi 40, sehingga ketemu rata-ratanya adalah 71,5. Ini adalah contoh dari aritmatika terbobot. Oke, nah ada aritmatika terbobot, juga ada yang namanya min aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Dela pada pertemuan selanjutnya tentang distribusi frekuensi. Nah, itu juga kita bisa menghitung berapa minnya atau rata-ratanya. Nah, untuk membantu menghitung, jadi ini rumusnya ya. Nah, apabila menggunakan distribusi frekuensi hampir sama untuk menghitung rata-ratanya, tapi di sini kita juga menggunakan tanda kelas atau AI. Semoga tidak ada yang lupa ya dengan cara menghitung tanda kelasnya. Nah, jadi untuk menghitung min dari data distribusi frekuensi itu biasanya digunakan tambahan tabel seperti ini. Nah, ya, ini merupakan contoh soal yang menggunakan min aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi. Nah, di sini ada tabel distribusi nilai statistika dari 40 mahasiswa manajemen, ya. Kita mulai dari rentang nilai. Kalau tadi kan yang ini nih, nah nilainya kan langsung 80, 88, 52. Nah, kalau distribusi frekuensi, sekali lagi kita menggunakan rentang nilai. Ya, di sini ada dimulai dari rentang nilai untuk kelas pertama 50 sampai 57. Lalu ada 58 sampai 65, 66 sampai 73 seperti itu sampai 90 hingga 97. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kelas di sini, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa untuk frekuensi dari I, nah untuk berarti arti dari 6 ini apa sih? Berarti yang mempunyai nilai antara 50 hingga 57 itu ada 6 orang, seperti itu. Nah, lalu untuk 58 sampai 65 itu ada 7 orang. Untuk 66 sampai 73 ada 9 orang. Seperti itu. Ya, sampai seterusnya sampai ketemu 40 orang. Nah, lalu AI sendiri itu apa? Tanda kelas. Jadi kemarin gimana caranya mencari tanda kelas, teman-teman? Masih pada ada yang ingat cara mencari AI? Ya. Jadi cara mencari tanda kelas adalah 50 untuk kelas 1 nih. Plus 57 bagi 2 sama dengan 53,5. Begitu juga untuk tanda kelas yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ada 58 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 61,5. Untuk kelas 3 yang ini ada 66 ditambah 73 per 2 sama dengan 69,5. Begitu juga selanjutnya. Oke,
setelah ketemu AI-nya, nah selanjutnya adalah dikalikan antara frekuensi I dan juga tanda kelas I. Jadi ini kali ini ketemu ini. Ini ketemu ini, 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 ya. Nah, jadi ketemulah seperti ini nilainya. Jumlahnya, ya, ini dijumlahkan ketemu seperti ini. Jadi untuk menghitung mean atau rata-rata adalah X bar sama dengan 2980 ini ya dibagi 40 sehingga ketemu rata-ratanya adalah 72,7. Seperti itu untuk mencari mean dari data berdaftar distribusi frekuensi. Oke. Lalu selanjutnya juga ada mean aritmatika dengan cara sandi. Nah, ini adalah rumusnya. Di mana X bar tetap rata-rata, A0 adalah tanda kelas dengan C sama dengan 0. Kalau CI berarti sandinya yaitu 0 atau kurang lebih 1, kurang lebih 2, seperti itu. D adalah lebar interval kelas. Yo, kemarin gimana caranya mencari D? Atau lebar interval kelas. Ya. Dan yang FI adalah frekuensi ke I. Oke, lebih jelasnya akan jelaskan di contoh berikut ini. Nah, ini merupakan contoh mean aritmatika dari bukan data berdaftar distribusi frekuensi ya, salah. Dari data dari cara sandi yang betul. Ya. Ini adalah contoh mean aritmatika dari cara sandi. Oke. Yang pertama masih tetap dengan ada rentang nilai di sini. Nah, ini adalah frekuensinya. Yang tadi ya, maksudnya Budela, kalau untuk 50-57 berarti di sini yang mendapatkan ada 6 orang, 7 orang, 9 orang gitu, hingga ketemu 40 orang. I-nya masih sama, ya, yaitu ada tanda kelas di sini. Tanda kelas, ya. Tadi sudah Budela jelaskan gimana caranya. Lalu di sini ada CI. Ya, ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini didapatkan dari mana CI-nya? Jadi, kalau kalian lihat di sini, ini merupakan sandinya. Ya, tanda kelas dengan C sama dengan 0. Jadi, kalau ada sandinya 0, kurang lebih 1, kurang lebih 2. Nah, ini dimulai dari kurang dari 2, seperti itu. Oke, min 2. Lalu, di sini ada FI dikali dengan CI, ketemulah seperti ini. Jadi ini yang dikali ini. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Ketemulah ini. Ya. Oke. Nah, setelah itu ini tuh jumlah gitu. Ya. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini kan A0 tanda kelas ya, A0-nya di sini. Jadi, kita membuat tanda kelasnya ada di 69,5. Ini pertengahannya. Oke, di sini, lalu di sini ada interval kelasnya 8, ya. Lalu FI kali CI-nya 16, dibagi dengan FI atau frekuensi, ketemulah rata-ratanya 72,7 itu untuk contoh mean aritmatika cara sandi. Oke, itu adalah cara menghitung rata-rata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang modus. Oke, nah modus sendiri itu merupakan data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Oke, atau memiliki frekuensi tertinggi dari pengamatan yang diperoleh.
apabila ada satu modus atau satu data yang memiliki frekuensi paling banyak keluar dari data pengamatan, maka disebut sebagai unimodus. Sedangkan bila ada dua data yang memiliki frekuensi paling banyak, itu disebut dengan bimodus atau bimodal. Jadi bisa unimodal atau bimodal, dan seterusnya. Untuk notasinya sendiri adalah menggunakan MO. Ya, ini notasi dari modus. Oke, jadi tadi Berdela menjelaskan tentang unimodal atau bimodal atau unimodus atau bimodus ya. Nah, contohnya ada seperti ini. Jika kita lihat ada data sebagai berikut, ya 4, 5, 6, 6, 7, 8, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita dapat lihat bahwa 3 di sini hanya muncul 1 kali. Lalu 4 dan 5 ya, dia muncul 2 kali. Ya. Dan 6 di sini muncul 3 kali. Ya, untuk 78 cuma 1 dan juga 1. Sehingga modus dari data ini adalah 6. Karena paling banyak munculnya. Nah, ini disebut dengan unimodal atau unimodus. Karena apa? Memiliki frekuensi atau muncul sebanyak 3 kali, paling banyak sendiri seperti itu. Nah, bagaimana jika datanya seperti ini? 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, dan 5. Jadi, data ini itu dia memiliki 2 modus, ya, yaitu 3 dan 4. Kenapa? 3 muncul 3 kali, 4 muncul 4 kali. Jadi kan ada 2 modus nih, 3 dan 4. Karena dia ada 2 modus, otomatis dia dinamakan bimodal atau bimodus. Paham ya? Nah, itu untuk modus dari data tunggal. Bagaimana jika dia modusnya sebagai data berdistribusi frekuensi? Nah, jika modusnya ini berasal dari data berdistribusi frekuensi, maka rumusnya adalah seperti ini. Ya, di mana MO adalah modus, L1 adalah batas bawah kelas. Masih ingat kan cara menghitungnya? Ya. Lalu D, lebar interval kelas. Ya. Delta 1 ini adalah frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, yang delta 2 ini sesudahnya. Tuh, oke. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal dari modus data berdistribusi frekuensi. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabel masih yang sama ya, nilai statistika dari 40 mahasiswa manajemen. Nah, ini adalah tabel nilai dari 40 mahasiswa, masih sama dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Lalu bagaimana cara menghitung modusnya untuk data berdistribusi frekuensi seperti ini? Kita masukkan ke rumus ini. MO sama dengan L1 plus D dikali delta 1 per delta 1 plus delta 2. Jadi kita cari satu persatu. Nah, misal kita menggunakan modus ini. Bukan misal ya, karena frekuensi paling banyak kan di 9 nih. Ya nggak? Jadi ada frekuensi, modus itu kan yang paling banyak muncul, seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini dari frekuensi yang paling banyak muncul adalah ini, kelas ini. Kelas 3, 66 sampai 73, di mana dia ada 9 orang. Ya, jadi otomatis modus itu berada di rentan ini, rentan nilai ini antara 66 hingga 73. Kenapa? Itu tadi frekuensi yang mendapatkan sangat banyak, ada 9 orang. Ya, otomatis kita menggunakan kelas modus 66 sampai 73. Paham ya sampai sini? Nah, lalu
L1-nya tadi apa, teman-teman? Batas bawah kelas modus. Kalau kita memakai modus kelas 66 sampai 63, berarti batas bawahnya berapa? 65,5. Kalau seandainya kelas modusnya berada di 58, sampai 65, otomatis L1-nya adalah 57,5. Masih ingat ya, batas bawah. Ini juga L1-nya adalah berapa? 49,5. Seperti itu. Ya. Lalu untuk ini juga 73,5 itu adalah untuk L1. Oke, sekali lagi karena frekuensi tertinggi ada di sini, jadi otomatis kita menggunakan kelas modus 66 hingga 73. Sehingga batas bawahnya ketemu 65,5. Lalu untuk lebar interval kelas, gimana kemarin cara menghitungnya adalah batas kelas atas dikurangi batas kelas bawah. Jadi batas kelas atas di sini adalah kalau kita pakai yang ini 73 ya, berarti batas kelas atasnya adalah 73,5. Dikurangi berapa? 65,5. Ketemu lebarnya adalah 8, seperti itu ya. Ini ya. Jadi ini batas atas dikurangi batas bawah. Oke. Lalu delta 1. Nah, seperti ini. Delta 1 adalah frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, karena frekuensi kelas modusnya adalah 9, ya dikurangi frekuensi kelas sebelumnya adalah 7. Nah, kalau delta 2 adalah dikurangi kelas sesudahnya, jadi 6. Jadi ketemu delta 1 adalah 2, delta 2 adalah 3. Sehingga dimasukkan ke rumus, ya, MO yang tadi, MO tadi rumusnya, MO sama dengan L1 plus D, terus dikali delta 1 per delta 1 plus delta 2, seperti itu. Ya, tinggal dimasukkan batas bawahnya ketemu 65,5 ditambah interval lebar kelas interval D ya 8 dikali 2 per 5. Delta 1 per delta 1 plus delta 2. Ketemulah modusnya adalah 68,7. Seperti itu. Jelas ya, teman-teman? Nah, oke, itu untuk modus. Sekarang kita berbicara tentang median. Nah, median ini merupakan ukuran pemusatan di mana suatu data terbagi menjadi 2 sama banyak. Jadi, kalau ada data dari sini sampai sini, tengah-tengahnya ini disebut median. Seperti itu. Median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Nah, jadi median dari sekumpulan data merupakan data tengah setelah seluruh data disusun nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median ini dinotasikan dengan ME. Jadi, contohnya maksudnya tadi itu kayak gini. Apabila kita punya data tunggal seperti ini ya, median data tunggal dengan banyak datanya ganjil. Nah, karena untuk ganjil dan genap sendiri, itu perhitungan untuk mediannya itu berbeda. Nah, ini contoh untuk data ganjil. Ada data seperti ini, 3, 2, 3, 1, 4, 6, 5, 7, 5. Ini harus disusun terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Yang terkecil mana? 1, 2, 3-nya ada 2 kali, 4, 5, 5, 6, 7. Sehingga kalau ganjil dia gampang. Nah, yang di tengah ini yang dinamakan median. Seperti itu. Nah, bagaimana jika datanya tersebut adalah genap? Ya, anggap aja ada data seperti ini, 24614357. Jadi tetap harus disusun terlebih dahulu. Jadi bukan berarti kalau seperti ini
tengahnya adalah 4. Untung ini sama, kalau nggak sama. Jadinya tetap harus disusun terlebih dahulu. Begitu juga dengan ini. Jadi disusun terlebih dahulu, ketemulah pertengahannya kan ada di sini. Nah, dia kan karena datanya genap, jadi otomatis cara menghitungnya adalah 4 ditambah 4 dibagi 2, seperti itu. Ini ketemu adalah 4. Nah, jadi sekali lagi harus disusun terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi kalau seandainya kalian ada yang mengerjakan 1 ditambah 4 dibagi 2, ketemu 2,5, ini salah ya. Jadi bukan seperti itu. Oke, nah lalu bagaimana untuk median dari data berdistribusi frekuensi? Ya, nah rumusnya adalah seperti ini. ME adalah median sama dengan sekali lagi menggunakan batas bawah kelas. Kalau di sini adalah median, lalu ditambah dengan lebar interval kelas, ya. Lalu ada banyak N di sini adalah banyak data per 2 dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum interval kelas median, ya, sigma F dibagi dengan frekuensi kelas median. Lebih jelasnya kita akan membahas melalui contoh seperti ini. Nah, ini adalah contoh median dari data distribusi frekuensi. Nah, kalau kita lihat masih dengan contoh yang sama ya, cara menghitungnya adalah yang pertama, kalian harus menghitung dulu ini, N per 2-nya, ya, ini. Ini harus dihitung terlebih dahulu di rumus. N per 2-nya. Karena N-nya adalah 40, jadi otomatis 40 per 2 sama dengan 20. Nah, ini karena dia jumlahnya 20, jadi berada di rentang nilai 66 hingga 73. Dari mana Bu Dela? Jadi dari gini, ini kan 6, ya kan? Di sini 7, berarti jumlahnya adalah 13. Oke, 13 ditambah 9 sama dengan 22. Nah, karena ini adalah 20 hasilnya, jadi otomatis dia berada di kelas ini. 66 hingga 73. Paham ya? Ini adalah untuk mediannya atau nilai tengahnya. Lalu, karena kita berada di rentang kelas 66 hingga 73, otomatis batas bawahnya adalah 65,5. Dari mana tadi? Dari ini. Ini kan batas bawahnya 65,5. Lebar interval masih sama ya, 65,5 ya. Ini bawahnya. Nah, untuk lebar atasnya adalah 73,5. Jadi ini dikurangi 65,5 sama dengan 8. Ini ya lebar interval kelasnya. Lalu ada jumlah apa tadi sigma F? Jumlah frekuensi sebelum interval kelas median. Nah, jumlah frekuensi sebelum ini kelas median jumlahnya berapa? Ada 6 ditambah 7. 6 tambah 7 sama dengan 13. Untuk frekuensi medianya ada 9 di sini kan. 9 ditulis. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus tadi. ME sama dengan L1 plus D, ya. Lalu ada N per 2, dikurangi sigma F per F median. Nah, tinggal dimasukkan. Batas bawahnya 65,5 ditambah lebar interval 8, lalu N per 2-nya 20 dikurangi sigma F-nya 13 per F medianya, frekuensi medianya 9. Ketemu 71,72. Ini adalah mediannya. Jelas ya? Oke, lanjut. Itu untuk median. Sekarang kita beralih ke kuartil. Ya. Ada min, modus, median, sekarang kuartil. Nah, pengertian
kuartil ini itu kan kalau median tadi itu seolah-olah kumpulannya itu dibagi 2, ya kan? Nah, kalau kuartil ini dibagi 4 bagian yang sama, atau jika kita melihat di sini itu kayak 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, kalau tengah ini tadi itu dinamakan median karena dia dibagi 2 bagian yang sama. Tapi kalau 4 itu dinamakan kuartil. Nah, di mana untuk seperempat pertama dia dinamakan kuartil 1, tengah adalah kuartil 2, dan 3/4-nya atau seperempat terakhir dia dinamakan kuartil 3. Seperti itu. Ya. Tapi seperti biasa, sebelum menghitung kuartil atau median itu harus diurutkan terlebih dahulu. Dari data terkecil hingga data terbesar, itu untuk data tunggal. Nah, kalau untuk data, pasti paham ya kalau data tunggal ya. Coba kalau yang tadi ada data tunggal seperti ini nih. Nah, kalau seperti ini berarti kuartilnya di mana? Ini kan berarti Mei ya, kuartil 2 ya. Nah, berarti di sini adalah kuartil 1, di sini adalah kuartil 3. Berarti berapa? 2 tambah 3 per 2, 2,5 untuk kuartil 1, dan 11 bagi 2, 5,5 untuk kuartil 3. Nah, kalau yang ini, di sini adalah kuartil 2 ketemu 4 ya. Nah, di sini sama 2,5 untuk kuartil 1, dan di sini juga 5,5 untuk kuartil 3. Oke, lanjut. Nah, untuk distribusi frekuensi, sekali lagi, itu ada rumus tersendiri. Nah, rumusnya seperti ini. QI di sini adalah kuartil ke I, ya, kuartil ke I. Bisa kuartil 1, 2, 3, seperti itu. Lalu ada batas bawah, masih tetap sama. Lalu ada lebar interval, ya. Lalu ada I di sini kalau kuartil 1 ya 1, kalau kuartil 2 ya 2, kalau kuartil 3 ya 3, ya. Dikalikan dengan N atau jumlahnya dibagi 4. Dikurangi sigma frekuensi dibagi frekuensi kelas kuartil. Oke. Nah, langsung saja ke contoh. Contohnya masih sama, ya. Ada nilai statistika dari 40 mahasiswa. Ini kita akan mencari kuartil pertama. Nah, karena ini kita membahas yang ini dulu, mengerjakan yang ini dulu ya. I dikali N per 4, jadi kita harus, nah ini kan sama kayak gini, I dikali N per 4. I-nya kan 1. 1 kali N kan masih N ya kan, jadi hanya ditulis N saja nggak apa-apa, bagi 4. Jadi ada 40 bagi 4 ketemu 10 ya. Nah, karena ketemu 10, otomatis kuartil 1 ini berada di kelas ini, 58 sampai 65. Dari mana? 6 sampai 7 kan 13. Nah, berarti otomatis 10 itu berada di sini, di kelas ini. Oke. Karena berada di kelas ini, otomatis batas bawahnya adalah 57,5. Dari mana? Dari sini. Ya. Jadi batas kelas bawah dari kelas 58 sampai 65 ini adalah 57,5. Untuk lebar intervalnya dari mana? Dari sini. 65 batas atas, 5 dikurangi batas bawah 57,5. Ya. Ketemulah 8. Oke. Nah, lalu untuk jumlah sigmanya, sigma frekuensi itu ada 6. Tadi sigma frekuensi adalah apa? Jumlah frekuensi sebelum kelas ini, kelas kuartilnya. Ya. Jadi sebelumnya kan ada 6 di sini nih. Nah, ini jadi tulis aja 6. Oke. Nah, frekuensi kuartil 1 ini kan 7, jadi tulis saja 7. Jadi dimasukkan ke rumus. Tadi rumusnya adalah
kuartil I sama dengan L1 plus D dikali apa tadi? Oh iya, I kali N per 4 dikurangi sigma F dibagi frekuensi kuartil dari I. Tinggal dimasukkan L1-nya 57,5, lebarnya 8, dikali 10, 10 dari mana? 10 tadi ini ya, ini dikurangi sigma F dibagi frekuensi kuartil 1. 7 ini. Ketemulah 62,07 ini adalah kuartil 1. Jelas ya? Lalu kita mencari kuartil 2. Nah, ini untuk kuartil 2. Kalau tadi karena kuartil 1 otomatis kan cuma N per 4. Karena kita ngomongin kuartil 2, otomatis di sini adalah 2 kali N bagi 4, yaitu 2 kali 40 bagi 4, ketemu 20. Oke. Karena ada 20, otomatis kelasnya di mana? Ini 13. 13 tambah 9 berarti 22 ya, berarti ada di kelas ini. Ada di kelas 66 sampai 73, di mana batas bawahnya adalah 65,5. Lebar intervalnya yaitu 73,5 dikurangi 65,5, ketemu 8. Lalu untuk sigma F-nya, sekali lagi dia adalah jumlah frekuensi sebelum nilai kuartil atau sebelum kelas kuartil. Berapa? Berarti ada 6 ditambah 7 sama dengan 13 ya. Untuk frekuensi kuartil 2 di sini ada 9. Dimasukkan lagi ke rumus. Ada L1 ditambah D dikali 2N per 4 ya, IN ya. Dikurangi sigma F per frekuensi kuartil I. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan L1-nya 65,5, D-nya 8, lalu tadi yang ini 20 dikurangi 13 sigma F-nya, lalu dibagi frekuensi kuartil kedua 9, ketemulah 71,72. Ini adalah kuartil 2. Oke. Nah, yang terakhir kita membahas tentang kuartil 3. Karena kita mencari kuartil 3, otomatis di sini adalah 3 dikali N per 4 atau 3 dikali 40 per 4 sehingga ketemu 30. Ya, karena 30 kita mencari kelasnya di mana. Ini tadi 13, ini tadi 22, tambah ini 29, tambah ini 36. Jadi otomatis dia berada di kelas ini, 82 sampai 89. Ini adalah kelas kuartil 3. Batas bawahnya ketemu 81,5, intervalnya masih sama, 89,5 dikurangi 81,5, ya ketemu 8. Nah, lalu untuk sigma F atau jumlah frekuensi sebelum kelas, kuartilnya itu dimulai dari sini ya. Jadi ada 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah 6 tambah 6. Ketemu 28. Oke, berarti ini 28, sorry. Ketemu 28. Lalu untuk frekuensi kuartil ketiga di sini ada 7 ya. Tinggal dimasukkan ke rumus sekali lagi, L1 di plus D dikali 3N per 4 dikurangi sigma F dibagi F kuartil 3, frekuensi kuartil 3. Dengan dimasukkan L1-nya 81,5 ditambah lebar interval 8 dikali 30 dikurangi sigma F28 dibagi frekuensi kuartil ketemu 83,79. Ini adalah untuk kuartil 3. Udah.
Itu saja untuk bahasan, ukuran pemusatan data, teman-teman, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan gimana cara menghitung mean, modus, median, dan juga kuartil. Semoga bisa dipahami. Budaya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk kelas statistika kali ini. Itu saja yang bisa Budela jelaskan. Kita bisa ketemu lagi minggu depan di kelas statistika yang lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Budela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.